Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA mempertimbangkan menambah jumlah negara peserta Piala Dunia 2030. Mengutip dari The Guardian, Dewan FIFA menggelar rapat pada Rabu, 5 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Uruguay, Ignacio Alonso, melempar ide agar Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. Jika FIFA mengesahkan permintaan di atas, itu berarti jumlah negara yang ikut serta bertambah 2 kali lipat ketimbang edisi 2022. Dari Piala Dunia 1998 hingga 2022, ajang 4 tahunan itu diikuti 32 negara. Untuk Piala Dunia 2026, jumlah kontestan pun bertambah 16 tim dari 32 menjadi 48 negara. Kuota wakil Asia pun bertambah dari yang awalnya 4 menjadi 8 negara yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung jumlah negara bertambah 16 tim lagi di Piala Dunia 2030, otomatis kuota Asia pun bertambah. Alhasil, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030 semakin terbuka, mengingat ada 12 negara Asia yang diprediksi diizinkan lolos otomatis ke putaran final. Dengan materi pemain yang sekarang, plus bantuan dari pemain-pemain tambahan nantinya, skuad Garuda diprediksi melaju mulus ke Piala Dunia 2030. VRD Druif bantah punya darah Malaysia. Alhasil, Harimau Malaya mesti gigit jari. FA Malaysia atau PSSI-nya Malaysia berencana mengikuti jejak Indonesia dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Mereka tampak iri melihat prestasi timnas Indonesia belakangan. Alhasil, FAM bergerak mencari pemain-pemain keturunan yang potensial memperkuat timnas Malaysia. Salah satunya adalah Ferdi Druif. Menurut kabar yang beredar, sang pesepak bola memiliki darah Malaysia dari kakek atau neneknya. Namun, Druif langsung membantah dengan tegas. Tidak ada darah Malaysia. Segala sesuatunya berubah agak aneh, saya harus jujur. Beberapa akun Instagram baru saja mengarangnya. Dia mengatakan nenek saya ada keturunan Malaysia, urai Druijev. Druijev bukanlah nama pertama yang menolak punya darah keturunan Malaysia. Sebelumnya sudah ada nama Josh Brownhill dan Mats Deijel. Ternyata tidak punya darah keturunan Malaysia hingga garis kakek atau nenek. Yang lahir di Semenanjung Malaya adalah buyutnya sehingga tak sesuai aturan FIFA. Nama Ian Maatsen Santer akan dinaturalisasi setelah Patrick Kluivert latih timnas Indonesia. Pemain yang berposisi di bek kiri ini memiliki harga pasar 556,21 miliar. Ian tercatat pernah membela timnas U21 Belanda. Namun, adanya deretan pelatih seperti Kluivert bakal jadikan Ian Maatsen yang tercampakkan di skuad timnas Belanda senior. Ia kini berpeluang membela tanah leluhurnya, timnas Indonesia. Sebagai informasi, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia yang berasal dari Jawa. Pemain kelahiran 2002 itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia dari ibunya. Pemain asal Belanda memiliki jam terbang karir yang cukup mumpuni. Terbukti, Ian Maatsen pernah mencicipi hawa 2 klub raksasa di Eropa, yakni Borussia Dortmund dan Chelsea, di mana hal tersebut memberi keuntungan bagi timnas Indonesia apabila berhasil menaturalisasi Ian Maatsen. Sebagai fullback kiri, Ian Maatsen juga dikenal dalam kemampuannya mengambil keputusan antara memberikan crossing atau shooting. Ia juga mampu menempatkan kondisi antara melakukan serangan maupun bertahan. Pengumuman daftar pemain timnas Indonesia untuk ronde laga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini Patrick Kluivert akan mengumumkan skuadnya untuk pertama kali sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, menggantikan Shin Tae-yong. Publik antusias menanti daftar pemain yang dipilih Kluivert, mengingat ini menjadi langkah awal sang pelatih dalam membentuk tim impiannya. Ex-striker Ajax Amsterdam dan Barcelona ini bersama kedua asistennya, Danny Lanzat dan Alex Pastoor, telah menghabiskan beberapa pekan terakhir untuk memantau perkembangan para pemain baik di dalam maupun luar negeri. Sebelumnya, akun resmi media sosial Timnas Indonesia
mengonfirmasi bahwa pengumuman daftar pemain akan segera dirilis. Menurut informasi yang diterima, daftar pemain dalam Garuda Calling akan diumumkan pada Minggu. Pada hari yang sama, Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di Jakarta bersama penasihat teknis Jordi Cruyff, sementara asisten pelatih Alex Pastor dan Dani Lanzat akan menyusul pada Rabu. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab Eliano Reijnders mengajak pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PK Zwolle, Tristan Guyger, untuk gabung timnas Indonesia, racikan Patrick Kluivert. Di akun Instagramnya, Eliano Reijnders terang-terangan membujuk Tristan Guyger. Momen itu tersaji di jeda sesi latihan yang dijalani PSC Zwolle. PSSI kabarnya sudah mendekati Tristan Guyger, bukan hitungan bulan, melainkan beberapa tahun yang lalu. Awalnya, Tristan Guyger diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun, entah karena apa, Tristan Guyger gagal diproses. Pada Agustus 2024, Tristan Guyger mengaku dikontak PSSSI lagi. Hal itu ia ungkapkan kepada ex pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha. Awal tahun ini, Tristan Guyger juga mengunggah tato baru di tubuhnya. Ia menuliskan kata keluarga di tubuhnya dan membagikannya di akun Instagramnya. Tristan Guyger musim lalu berstatus pemain Jong Ajax. Namun, ia sempat 9 kali membela tim senior Ajax Amsterdam di Eredivisie 2023 sampai 2024. Dari 9 pertandingan itu, 7 diantaranya dijalani pesepak bola 20 tahun ini sebagai starter. Demi mematangkan Tristan Guyger, Ajax Amsterdam meminjamkan sang pemain ke PSC Zwolle per musim 2024 sampai 2025. Pemain belakang Fenerbahce Jayden Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jayden Oosterwolde saat diwawancarai ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce. Sebagai pemain berkaki kiri, Jayden bisa menguasai posisi bek tengah dan bek kiri. Di bawah asuhan Jose Mourinho musim ini, dirinya lebih banyak diturunkan sebagai bek kiri. Jayden mengaku sudah ditawari oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal, pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karir internasionalnya.